Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Afifah Nuril Fadilah, saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran sekaligus seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu juga sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam hal ini, para ulama mempunyai dua mazhab pokok, yaitu mazhab pertama, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, kemudian dipegang oleh jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas, inilah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafat selama 13 tahun. Beliau tinggal di Makkah dan selama itu pula wahyu turun kepadanya. Selanjutnya, mazhab kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah Amir bin Syahril, termasuk tabi'in besar dan salah satu guru Abu Hanifah yang termuka. Dia juga adalah ahli hadis. Bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas ialah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian turunnya itu berlanjut sesudah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya salah satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Sebab yang demikian inilah yang dinyatakan Al-Quran. Dan Al-Quran telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya sebagai demi bagian. Surah Al-Isra ayat 106. Selanjutnya, turunnya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kitab suci umat Islam ini diturunkan lewat perantara Jibril pada malam Qadar. Al-Zarqarsy mengatakan, dan Al-Burhan fi Ulum Al-Quran ini adalah pendapat yang dianut mayoritas ulama. Mengenai durasi turunnya Al-Quran, Prof. Dijin mengatakan dalam bukunya Kronologi Al-Quran bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakan selama 23 tahun dan ada juga yang menyebutkan 25 tahun. Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang lama Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah sesudah kenabian. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Ada sejumlah hikmah di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Mengutip buku pengantar studi Al-Quran, teori dan pendekatan karya Munzir Hitami berikut di antaranya. Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaum musyrikin. Yang kedua, mengingat hati Nabi Muhammad SAW yang lembut, sedangkan ayat-ayat Al-Quran tergolong berat, maka tidak pantas jika diturunkan sekaligus. Yang ketiga, agar penetapan hukum-hukum syariat juga berlangsung secara berangsur-angsur. Yang keempat,
memudahkan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk menghafal ayat-ayatnya. Yang kelima, agar turunnya Al-Quran sesuai dengan timing dan konteks sosialnya. Dan yang terakhir, bimbingan pada sumber Al-Quran itu sendiri, yakin Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Adapun hikmah turunnya Al-Quran. Dalam hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap itu, kita melihat adanya suatu metode yang berfaedah bagi kita dalam mengaplikasikan kedua asas tersebut seperti yang kami sebutkan tadi. Sebab turunnya Al-Quran itu telah meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki jiwa manusia, meluruskan perilakunya, membentuk kepribadian, dan menyempurnakan eksisnya sehingga jiwa itu tumbuh kokoh di atas pilar-pilar yang kokoh dan mendatangkan buah yang baik bagi kebaikan umat manusia seluruhnya dengan izin Tuhannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.